Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang dan bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada pagi hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Zakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-8, demikian kesaksian firman Tuhan. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Allah memulihkan keadaan umatnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang pemulihan semua manusia, semua umat Tuhan yang berada dalam situasi yang kurang baik, yang berada dalam situasi yang tidak mengenakan, yang sakit, yang menderita, yang kurang sehat, yang apapun keadaannya pasti ingin dipulihkan. Demikian pula keadaan bangsa Israel pada saat itu, di mana mereka yang telah dipulihkan Allah, yang telah disuruh pulang oleh Raja Koresi ke kampung halaman mereka Yerusalem. Dan ketika mereka sudah pulang, keadaan belum pulih sepenuhnya. Karena apa? Bait suci Allah belum lagi dibangun. Perintah Allah kepada mereka ketika mereka kembali dari pembuangan Babel, mereka diminta untuk membangun bait suci Allah. Namun yang mereka kerjakan terlebih dahulu adalah membangun rumah mereka masing-masing. Hal ini bisa jadi karena yang pertama, keadaan ekonomi yang belum 100% pulih yang ada pada mereka, dan juga serangan-serangan musuh, orang-orang di sekitar yang tidak menginginkan kepulangan Israel kembali ke tanah leluhur mereka di Yerusalem. Ini mungkin menjadi beberapa alasan. Namun Zakaria, Ezra, Nehemia dan yang lainnya mengingatkan mereka untuk terus mengerjakan terlebih dahulu apa yang diperintahkan Allah dalam pembangunan bait suci Allah. Pemulihan Allah dalam nats ini dijelaskan oleh Zakaria bahwa aku akan membawa mereka pulang. Allah sudah membawa mereka pulang untuk mereka mendiami di tengah-tengah Yerusalem. Dan pemulihan selanjutnya yang dilakukan oleh Allah adalah mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Sebagian besar dari bangsa itu, orang-orang yang kembali itu adalah generasi yang baru, karena generasi yang lama yang terbuang ke Babel selama 70 tahun tentunya satu generasi telah berganti, di mana generasi yang baru ini yang muncul yang akan dijadikan Allah umatnya, dan mereka akan mengenal bahwa Allah mereka adalah Allah dalam kesetiaan dan kebenaran. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya mengutip beberapa kata-kata satu kata motivasi dan satu lagi saya buat sendiri. Yang pertama dari JP dari STEMI Blog yang berkata, Tuhan menyertai umatnya dengan kesetiaan yang begitu besar. Lalu saya membuat sebuah kata, Allah membawa umatnya pulang dengan tujuan memulihkan keadaan mereka dan menempatkan mereka menjadi tuan di atas tanah mereka sendiri. Betapa kasih Allah yang besar kepada umatnya yang memulihkan keadaannya, menempatkan mereka kembali menjadi tuan dan bukan budak lagi seperti di Babel. Mereka adalah tuan atas tanah mereka sendiri untuk mereka diami, mereka tempati dan diwariskan kepada anak-anak mereka sampai di masa yang akan datang. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap campur tangan Tuhan atas hidup kita setiap hari, yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri,
yang terus-menerus menuntun kita, membimbing kita dalam setiap keadaan kita, dalam setiap aktivitas kita, karena Dia Tuhan yang senantiasa setia akan janjinya kepada umatnya. Dia Allah yang senantiasa menunjukkan kebenarannya kepada umatnya yang setia mengiring Dia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus mengiring langkah kami, mengikut Engkau kemanapun Tuhan menempatkan kami, yang terus bersyukur kepada Tuhan karena Engkau senantiasa campur tangan atas hidup kami dan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai aktivitas kami hari ini, dan kami serahkan teman-teman yang mendengarkan channel YouTube ini, biar Engkau Tuhan juga yang campur tangan, memberkati dan memulihkan hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.